Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hoirunisa, NIM 1811144, IPAI 2018A. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu nilai UTS mata kuliah Tafsir Tarbawi, sehingga dalam penyampaiannya di sini saya akan menjawab beberapa terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan pertama yaitu, bacakan ayat yang menyebutkan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk menjadi hamba dan khalifah Allah, kemudian terjemahkan per kata dan dijelaskan. Nah, yang pertama, untuk ayat yang menjelaskan terkait tujuan penciptaan manusia sebagai hamba dijelaskan pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya wama dan tidaklah khalaqtu aku menciptakan al jinna jin wal insa dan manusia illa kecuali liya'budun untuk beribadah padaku. Jadi sudah bisa kita ketahui bahwasannya tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah, sehingga dari sini bisa kita petik ya bahwasannya tujuan kita hidup pun ya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan yang lainnya gitu. Sedangkan untuk ayat yang kedua yang menjelaskan bahwa tujuan diciptakan manusia sebagai khalifah ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian untuk arti perkatanya, wa'id dan ketika qala berfirman Rabbuka Tuhanmu lil malaikati kepada malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilu menjadikan fil ardi di bumi khalifah seorang khalifah. Qalu mereka berkata, ataj'alu mengapa engkau menjadikan fiha di dalamnya man siapa yang yufsidu berbuat kerusakan fiha di dalamnya, wa dan yasfikud dima menumpahkan darah, wa nahnu dan kami nusabihu bertasbih bihamdika dengan memujimu, wa nuqaddisu dan kami menyucikan laka untukmu. Qala dia berkata, ini sesungguhnya aku a'lamu lebih mengetahui ma apa yang la tidak ta'lamuna kalian ketahui. Jadi pada surat Al-Baqarah ayat 30 itu dijelaskan bahwa manusia itu ditugaskan ya oleh Allah sebagai khalifah. Nah, untuk mencapai dan bisa melaksanakan tugasnya menjadi khalifah tersebut, manusia diberikan akal dan pikiran yang tidak diberikan pula kepada makhluk lain gitu. Dengan begitu manusia mampu mengamati alam semesta, kemudian bisa menjalankan pendidikan dengan akal dan pikirannya tersebut, yang mana dengan pendidikan tersebut manusia bisa lebih mudah gitu dalam menggapai atau melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebaliknya, apabila tidak ada pendidikan, pasti ya gagal gitu ya untuk mencapai tugas sebagai khalifah tersebut. Pertanyaan nomor 2, jelaskan istilah tarbiyah, taklim, tazkiyah, dan ta'dib. Nah, dari segi ini ya, pertama tarbiyah artinya secara bahasa itu pendidikan. Jadi tarbiyah itu merupakan upaya bimbingan yang bertahap untuk meningkatkan perkembangan dalam diri peserta didik, sehingga peserta didik itu dapat mengembangkan gitu ya seluruh potensi yang ada pada dirinya secara sempurna gitu. Jadi proses pendidikan itu tuh disebutnya tarbiyah gitu. Sehingga dari komunikasi yang ada pada tarbiyah ini, seorang guru bisa lebih percaya dan percaya diri untuk supaya peserta didik itu mampu optimis juga bahwa potensi yang ada dirinya itu bisa dikembangkan seperti itu. Dan yang kedua ada taklim. Taklim itu bisa diartikan pembelajaran gitu ya dalam kehidupan.
ya kita belajar mengajar itu bisa disebut dengan taklim, karena ketika proses belajar mengajar kita mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri kita gitu, sehingga dengan diadakannya taklim, proses tarbiyah tersebut akan tercapai tujuannya kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada tazkiyah. Tazkiyah itu berasal dari kata zaka yuzaki tazkiyah, yang mana artinya itu menyucikan diri gitu ya, atau membersihkan diri dari hal-hal tercela gitu. Jadi pada proses tazkiyah ini kita memperbaiki diri gitu ya, mensucikan diri kita dari rasa iri, rasa dengki, yang mana dengan begitu kita insya Allah gitu ya akan lebih mudah untuk mencari ilmu gitu. Kemudian ada istilah takdib, yang mana takdib ini berasal dari kata adaba yu'adibu takdiban gitu ya, yang berarti mengajarkan sopan santun gitu. Ya tentu ya dengan takdib ini tujuan pendidikan itu akan tercapai. Mengapa? Karena dengan belajar sopan santun akan menghasilkan seseorang atau generasi yang berbudi pekerti, atau bisa dibilang berakhlakul karimah, yang atau sebagai manusia yang beradab gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan 9 prinsip pendidikan Islam menurut Dr. Aam Abdussalam. Yang pertama ada prinsip rahmaniyah, atau yang berarti prinsip kasih sayang. Dalam hal ini tentu dalam proses pendidikan kita perlu menerapkan rasa kasih sayang antara pendidik dan peserta didik, yang mana dengan begitu lebih memudahkan peserta didik untuk lebih optimis dalam mengembangkan potensi yang ada pada dalam dirinya. Kemudian ada prinsip yang kedua, yaitu takamuliyah, yang berarti pengembangan teori dan praktek pembelajaran dibangun atas prinsip keterpaduan yang sangat kokoh, dan keduanya pada proses pembelajaran ini menjadikan tauhidullah sebagai rujukan utama gitu, yang berarti menjadikan Allah sebagai rujukan atau fondasi utama dalam kegiatan. Kemudian yang ketiga ada prinsip syumuliyah, yang mana berarti komprehensif. Jadi pembelajaran itu harus secara menyeluruh, gak bisa kita tuh hanya terpaku pada pendidikan untuk duniawi saja atau untuk akhirat saja, tetapi harus semua gitu yang kita dibutuhkan. Misalkan kayak dimensi sosial, individual, ilmu dan amal, dunia, akhirat, semuanya kita pelajari selagi itu sangat dibutuhkan gitu ya untuk diri kita. Kemudian yang keempat ada prinsip wasoliyah atau kemediaan. Jadi dalam pembelajaran itu harus dipersiapkan medianya agar pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Prinsip yang kelima ada tawazuniyah atau keseimbangan. Dalam pendidikan kita harus mengutamakan gitu ya aspek keseimbangan, yang mana misalkan seperti kita mempelajari ilmu dunia, kita tidak bisa atau tidak cukup untuk mempelajari ilmu dunia saja, tetapi harus ada akhiratnya juga. Keduanya itu harus seimbang atau sejajar. Kemudian yang keenam ada prinsip istimroriyah, yang mana yang berarti kontinu. Pendidikan itu harus secara terus-menerus dilaksanakan dari awal kita lahir hingga akhir hayat. Tak hanya dalam bangku kelas aja gitu ya kita bisa melaksanakan pendidikan, tapi dari pengalaman hidup kita pun tentu kita akan mendapatkan pelajaran berbagai macam seperti itu. Kemudian yang ketujuh ada prinsip wakiyah atau kontekstual, yang mana dengan kita melaksanakan pembelajaran tersebut kita harus mampu untuk memecahkan segala permasalahan yang ada dalam kehidupan nyata. Untuk yang kedelapan ada prinsip rabbaniyah atau ketuhanan, yang mana kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya rujukan atau tujuan utama pada proses pendidikan yang kita laksanakan. Dan yang terakhir ada prinsip uswiyah atau keteladanan, yang mana dalam hal ini seorang pendidik harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didik ketika melakukan proses pembelajaran. Pertanyaan yang keempat, jelaskan isi kandungan dari Quran Surat Al-Alaq ayat 1-4 terkait pengembangan konsep pendidikan Islam yang dibahas dalam tafsir Tarbawi. Mungkin bisa kita ketahui ya, ayat pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad diperintahkan melalui malaikat Jibril untuk membaca. Nah, membaca pun bisa diartikan sebagai belajar. Kenapa? Karena dengan membaca kita akan menambah ilmu pengetahuan atau wawasan kita, yang mana dengan pengetahuan tersebut kita mampu menjalani kehidupan ini dengan baik gitu. Selain itu, dengan membaca atau menambah ilmu pengetahuan, Allah pun akan menambahkan
atau meninggikan derajat kita. Kemudian pada ayat kedua Quran surat Al-Alaq yang berbunyi khalaqal insana min alaq, itu tuh ayatnya menjelaskan dari mana sih kita diciptakan gitu, kita berasal dari apa gitu, kita dari apa. Hal tersebut tentu tujuan Allah menjelaskan itu untuk memperkenalkan jati diri kita dan menguraikan proses penciptaan kita, yang mana dengan begitu membuat manusia lebih sadar dan tanggung jawab akan terkait hidupnya. Dengan begitu semakin tinggi pula motivasi manusia untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih. Kemudian pada ayat ketiga Allah menyebutkan lagi Iqra wa rabbukal akram. Di sana Allah memerintahkan kembali untuk membaca yang kedua kalinya. Hal tersebut tentu sangat jelas ya, memberikan pemahaman kepada manusia bahwasannya membaca itu sangat diperintahkan oleh Allah, yang mana dengan membaca tersebut kita insya Allah akan mendapatkan karunia darinya. Kemudian pada ayat keempat yang berbunyi alladzi 'allama bil qalam, tentu bisa kita lihat bahwasannya pada ayat tersebut dijelaskan perlu atau pentingnya media dalam melakukan kegiatan. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kolam atau pulpen sangat diperlukan bagi upaya pengembangan dan pemelihara terhadap ilmu pengetahuan. Kita juga bisa lihat ya, ketika kita belajar tentu kita pasti membutuhkan pena ataupun media lainnya agar proses pembelajaran berlangsung secara lancar. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.